Ini minggu terakhir kita untuk ngebahas tema Maret, yaitu maturity and ability. Di saat seperti inilah maturity dan ability ini diperluin, yaitu bagaimana kita bisa dewasa menyikapi ya yang kayak terjadi sekarang ini sampai hari ini, dan bagaimana kita harus memiliki pengetahuan untuk punya kemampuan dalam menghadapi ini gitu loh. Jadi kemarin mau nggak mau gue dan Livi harus pergi ke daerah sekitaran Tangerang Selatan untuk job gitu, karena ya namanya juga freelance, jadi mau nggak mau ngambil job juga gitu. Tapi kita perlengkapi diri gitu dengan masker yang benar-benar nutup banget, terus masuk dan keluar mobil kita semprot pakai hand sanitizer dan desinfektan. Pulang dari sana pun langsung segera mandi gitu. Semuanya kita gituin. Ya hopefully nggak sampai kena apa-apa ya. Walaupun di tempat sana klien kita tuh satu rumah nggak ada yang pakai masker, dan satu rumah tuh kayaknya ada bisa 12 orang gitu loh. Rumah satu lantai doang. Itu keren banget. Tapi ya sudahlah ya. Oke, pernah nggak kalian ngalamin gemeter gitu, kayak gemeter, tapi itu bukan karena takut gitu. Kan orang kadang-kadang suka panik atau gitu loh, gimana sih, kayak takut nih gimana dong gitu, tapi bukan karena takut gitu loh. Bukan gemetar karena takut, bukan gemetar karena khawatir, tapi gemetar karena tahu akan ada pertolongan yang akan datang gitu. Jadi kita gemetar bukan karena ketakutan, tapi karena kita tahu nih, wah bentar lagi bakal ada bantuan nih datang nih. Contohnya gini, wabah virus corona ini makin gede misalnya nih, makin gede, bahkan wah udah masuk ke area di lingkungan di mana kita tinggal, udah mulai masuk nih ke kita, area rumah kita nih. Misalnya kalau kayak gua udah mulai nih, wah ternyata orang di jalan Teluk Gong Raya udah ada yang kena nih banyak, terus udah nyamber ke Jalan Moa gitu misalnya, itu udah deket-deket apartemen tuh. Kalau di rumah sini mungkin udah masuk di Semanan, udah kena nih gitu, mungkin udah pengen nyampe di depannya Metro Crown Ruko gitu. Kalau Jenny mungkin iya gitu loh, kayak gitu loh pokoknya ya. Kalian udah tahu, tapi kalian adalah orang-orang yang belum kena. Kalian tuh masih negatif gitu, belum terpapar sama virus itu. Dan kalian mungkin satu-satunya keluarga yang nggak kena, belum kena gitu. Karena kalian juga jaga banget hidup kalian gitu. Keluar pakai masker dan lain-lain ya pokoknya ya. Kalian udah jaga hidup kalian. Terus kalian khawatir karena tinggal tunggu waktu sampai kalian juga kena kan. Nggak tahu, mungkin ada orang rese, mungkin wah semua kena nih, apaan satu rumah nggak kena, bersatu kita teguh, bercerai, kawin lagi gitu. Pokoknya langsung rumah lu kayak diludah-ludahin gitu, biar terpapar juga sama virus gitu, mungkin. Jadi udah kayak macam orang yang terpapar ini udah kayak macam zombie. Udah kayak zombie gitu loh. Wah, dia bakal cari orang sehat supaya dibikin jadi zombie juga. Tapi kalian khawatir kan? Maksudnya kalau kondisi itu sampai terjadi, normalnya kalian khawatir kan? Kalian khawatir kalau kalian sampai kena. Karena kalian yang keluarga yang belum kena, akhirnya kalian tuh resah juga. Akibatnya kalian gemeteran setiap kali kalian mikirin, aduh ntar gimana nih kalau sampai ada orang rese yang nularin ke gua gitu. Atau enggak mereka pura-pura kayak minta tolong dong, minta air atau apa, nggak tahu, langsung wah dipeperin kita dari dropletnya atau sebagainya. Dan tetangga kita bakal bersikap itu kayak zombie-zombie, tau nggak sih, zombie-zombie. Kalau yang pernah lihat zombie gitu ya. Kalau di Tutti Frutti kan kebanyakan zombie-zombie kelaparan gitu kan ya. Jadi ikut komsel itu tenang, begitu selesai komsel langsung rebutan makanan. Nah itu zombie-zombie kelaparan tuh di Tutti Frutti itu. Jadi banyak orang mungkin bakal bertingkah seperti itu. Jadi itu yang bikin kita khawatir gitu loh. Sampai suatu saat kalian dengar kabar dari JKT Info misalnya, bukan JKT48, atau dari Peduli Jakarta atau gimana lah, dari detik.com, dari Pak Jokowi atau Lambe Turah gitu. Kalian dapat kabar kalau vaksin untuk menyembuhkannya ini sudah ditemukan, yaitu vaksin yang cuma disemprot langsung orang ini yang kena bakal sembuh, orang yang positif corona akan sembuh langsung gitu loh. Kalian mungkin dapat info seperti itu gitu loh. Jadi nggak perlu diminum, nggak perlu suntik, nggak perlu diisolasi, dipastikan sembuh. Misalnya dapat kabar seperti itu gitu. Terus
Besoknya kalian dengar lagi kabar kalau mobil penyemprot vaksin penyembuh itu udah sampai di dekat rumah kalian gitu loh. Misalnya gue dapat kabar nih, wah ternyata mobilnya udah sampai di daerah Hariston nih, lagi semprot-semprotin nih semua zombie-zombinya nih, zombie corona. Banyak yang sembuh, tapi belum sampai dekat rumah gue gitu. Nah, responnya kalian gimana kalau sampai terjadi seperti itu? Udah deket nih, kemarin kalian dengar kabar kalau semua orang di daerah rumah kita udah kena virus, tapi beberapa hari kemudian kalian dengar kabar kalau vaksinnya ditemukan dan sudah disemprot-semprotin ke daerah bahkan sampai dekat rumah kita. Kalau gua sih di posisi itu, gua bakal kayak gemeter, tapi gemeter excited gitu loh, gemeter excited. Karena gini, gua tahu akhirnya kalau pertolongan itu akan segera datang. Ada bantuan yang bakal datang nih bentar lagi nih, gua tahu nih. Tinggal tunggu aja gitu. Kadang-kadang ngintip gitu dari jendela, dari balkon, atau dari mana deh, pokoknya tempat gue bisa ngintip pokoknya. Karena kalau sampai ketahuan tetangga yang ketularan itu nanti malah diludahin gitu, atau gimana, takut kena juga gitu. Supaya bisa mantau. Yang tadinya kita gemetar karena takut sama khawatir, berubah jadi gemetar juga sih. Tapi karena tahu ada kepastian pertolongan yang udah deket dan akan datang ke tempat kita. Bentar lagi nih datang. Kalian yang tadinya laginya mungkin udah lesu kayak udahlah, bakal mati nih, gue bakal mati gitu. Tiba-tiba langsung bersemangat. Tiba-tiba kayak ada pengharapan baru gitu. Jadi ada gemeter yang excited gitu loh. Gimana sih gitu? Kayak lu ikut lomba dan lu udah dipastikan lu masuk juara 1 dan tinggal tunggu dipanggil aja buat terima trofi gitu. Kalian pasti langsung kayak, waduh gimana gitu, kayak gitu loh. Kayak gemeter yang seperti itu gitu. Kenapa kalian bisa kayak gitu? Karena sadar gitu. Karena sadar pertolongan tuh bentar lagi datang. Pertolongan tuh udah OTW gitu loh, udah mau datang pokoknya. Nah, kalau kita lihat di Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dibilang orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Jadi coba dipikirnya. Jadi orang yang menantikan Tuhan atau menantikan pertolongan Tuhan dibilang mendapatkan kekuatan baru, berarti sebelumnya kekuatannya udah yang lama dong. Maksudnya udah lama kuat terus langsung lemah gitu loh. Dia langsung kayak capek lah. Terus tiba-tiba dapat kepastian pertolongan dari Tuhan, lalu dapat kekuatan baru lagi, jadi semangat lagi gitu, karena dia tahu bentar lagi pertolongan datang. Makanya sampai dibilang mereka tuh seumpama Raja Wali yang udah capek terbang gitu loh. Maksudnya udah terbang dari tadi, tapi nggak capek-capek. Kenapa? Karena tahu gitu, karena sadar gitu. Ada pertolongan dan ada kelanjutan yang pasti. Ada pengharapan juga gitu. Orang yang dapat pengharapan palsu aja semangat kan? Orang yang di PHP-in semangat kan ya? Yane ya? Orang yang di PHP-in semangat kan? Percayalah, aku hanya cinta padamu saja. Yang lain mah cuma numpang lewat. Itu aja udah girang biasanya cewek, padahal bohong gitu. Semangat gitu loh. Jadi yang PHP aja orang bisa semangat. Gimana kalau yang asli gitu, pengharapan yang asli yang datangnya dari Tuhan. Secara fisik mungkin kelihatannya mirip gitu, kayak gitu loh. Tapi ada perbedaan di dalam. Di dalamnya ada perbedaan. Ada yang satu takut, tapi yang satunya lagi semangat gitu loh, excited, gimana disebutnya, excited gitu loh. Kalian kalau tahu bagaimana cara Raja Wali melatih anaknya, buat yang nggak tahu Raja Wali ya, Raja Wali itu sejenis elang, cuma lebih gede. Raja Wali gede lah, pokoknya gede banget tuh, gede banget. Nah, caranya Raja Wali melatih anaknya terbang itu gini. Raja Wali itu nggak ada yang bangun sarang tuh di pohon, di atas rumah gitu, nggak ada. Raja Wali tuh bangun rumah, bangun sarangnya, sarang kan ya, burung ya, burung itu sarang kan, bukan sangkar. Sangkar itu kan yang itu ya, sarang, nest.
Raja Wali itu bangun sarang itu nggak di pohon, tapi di tebing yang tinggi banget gitu, bener-bener di tebing gitu, bener-bener yang susah dijangkau oleh siapapun. Raja Wali bisa dibilang mungkin ya, bisa dibilang satu-satunya burung yang bisa terbang sampai nembus awan. Kuatnya Raja Wali itu sampai segitunya. Nah, ketika mereka bertelur, terus telurnya menetas jadi anak Raja Wali, itu kan dikasih makan. Raja Wali bakal terbang ke bawah nyari makan, mungkin nangkep ikan, nangkep cacing, nangkep ular, nangkep Jenny gitu. Pokoknya dikasih makan buat anaknya. Ketika anaknya sudah cukup umur, cukup gedenya buat diajarin terbang, cara ngajarnya tuh nggak, ayo adik-adik tangan ke atas, kaki ke bawah gitu, mata dilipat, nggak gitu. Dia langsung bawa aja itu Raja Wali di atasnya dia, disuruh bawa ke atas. Waktu terbang sampai di ketinggian tertentu, dilempar aja tuh anak gitu. Dilempar udah. Itu anak teriak-teriak kayak gimana, dia ngibas-ngibasin sayapnya juga nggak terbang-terbang karena belum pernah ada pengalaman terbang gitu kan. Mungkin dari sini kali ya istilah jam terbang gitu ya. Ya kali. Jadi ini Raja Wali anaknya dilempar sampai dia ngibas-ngibasin sayap juga nggak bisa terbang karena dia belum tahu caranya terbang. Sampai di titik tertentu di bawah, udah dekat dengan darat. Kalau ini anak masih belum terbang juga, induknya bakal langsung nyamber anak itu, diangkat lagi ke atas. Jadi nggak sampai anaknya jatuh gitu loh. Dari sini mungkin muncul firman Tuhan yang bilang, orang benar walaupun jatuh nggak bakal sampai tergeletak gitu loh. Jatuh aja, tapi nggak sampai gitu loh. Nggak sampai begitu. Nah, terus waktu anaknya ini diangkat lagi, nggak langsung dibawa ke sangkar gitu loh, nggak dibawa ke sarangnya gitu loh, sampai di ketinggian yang sama yang sebelumnya, dilempar lagi. Begitu terus diulang-ulang. Mungkin hari ini nggak bisa, besok lanjut lagi kayak gitu. Nah gitu cara burung Raja Wali melatih anaknya terbang. Jadi kalian tahu kan dasar firman Tuhannya kenapa gua hobi ngejorok-jorokin kalian. Itu dasar firman Tuhan. Jadi saya ini alkitabiah sekali dalam melakukan segala sesuatu gitu. Ya, gua jorokin Livi khotbah, jorokin Novi buat sharing-sharing gitu. Gitu. Kalau kita lihat lagi di 1 Korintus 14 ayat 15. Anyway, Nesya udah tahu di mana cari kisah Korintus. Kemarin gue bilang Nesya, udah ada PR dari surat Korintus. Ya udah cari aja di Wahyu. Oh, Wahyu ya kok. Oke kok, gue cari ntar di Wahyu gitu. Gitu. Udah itu intermezzo. Jadi 1 Korintus ayat 14 sampai 15 itu bilang begini. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kalau kalian baca Alkitab ya, yang udah pernah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dibaca mungkin beberapa kali ngulang-ngulang gitu ya, kalian akan ketemukan kalimat yang seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, atau hai jiwaku tenanglah, atau bersukacitalah senantiasa, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah istrimu, hormatilah ayahmu dan ibumu, tunduklah pada suamimu. Ada kayak gitu-gituan kan. Artinya apa? Karena gini, emang akal budi, roh itu terpisah gitu kan. Manusia terdiri dari 3 kan ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ini memang 3 hal yang terpisah, memang terpisah gitu, bukan yang ya emang nggak nyatu gitu loh. Emang terpisah, tapi akan bisa saling mempengaruhi. Kalau kita lihat contoh-contoh yang tadi, artinya gini, jiwa kita itu bisa kita perintah. Kita bisa perintahin jiwa kita karena sampai dibilang, hai jiwaku tenanglah gitu. Jadi ini orang ngomong sama dirinya sendiri, disuruh tenang. Berarti itu bisa diperintah kan. Kasihilah istrimu gitu. Berarti kan kasih atau cinta itu bisa diperintahkan, bisa diperintahin gitu loh. Jadi jangan bingung gimana ya caranya mencintai istri gua, gimana ya cara mencintai orang tua gua. Ya nggak usah pusingin, bisa diperintah gitu. Ketika kita galau, guys, galau atau susah gitu, susah hati atau khawatir atau lain sebagainya, nggak enak pokoknya semua hidup kita, ini ada kabar gembira. Jiwa kita bisa diperintah untuk bersukacita, diperintah untuk mengasihi, diperintah untuk tenang gitu. Jadi bisa diperintah.
tergantung yang kalian kasih makan paling banyak yang mana. Gue nggak bilang soal makanan fisik yang kita makan ya. Kalau kita memberi makan daging kita lebih banyak daripada memberi makan roh kita, makanya jangan heran ketika ada masalah, roh kita suka kalah. Daging kita yang lebih menang. Maksudnya gini, ketika kita stres menghadapi segala sesuatu, ngadepin ujian, ngadepin kerjaan, pemasukan berkurang segala macam, kalau daging kita lebih kuat makannya, kita akan terus terpuruk dalam pola pikir kita. Kita akan terus-terusan berpikir, aduh nasib nih gua, nasib terus gitu loh. Tapi kalau kita kasih makan roh kita lebih kuat daripada daging kita, takutnya begini, terlalu ngeroh gitu loh. Jangan percaya, maju terus, Tuhan beserta kita. Jadi rohnya dipakai, otak kagak kepake gitu loh. Jadi yang benar gimana? Semuanya harus balance gitu loh. Semua harus balance. Kita harus bisa berpikir, tenang, jangan takut, Tuhan beserta kita. Tapi apa yang Tuhan bilang ya soal kejadian ini gitu. Nggak usah takut. Khawatir wajar, tapi terlalu khawatir nggak wajar. Akhirnya Tuhan jadi susah juga berkarya dalam hidup kita kalau kita dikuasai sama daging kita. Tapi Tuhan juga susah bekerja kalau roh kita terlalu mendominasi gitu loh. Mendominasi maksudnya gini, roh yang gua maksud yang mendominasi itu gini, kesalahan pemahaman, salah memahami firman Tuhan. Jadi yang benar ya harus balance. Ketika kita ada masalah ya kita ingat firman Tuhan. Tuhanlah gunung batuku, penyelamatku, dia benteng hidupku, dia gembala yang baik membawa aku ke dalam air yang tenang, dia membaringkan aku di padang rumput hijau, dia memberi aku minum ketika aku dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dan itu diingetin. Terus kita ingat juga, waduh Matius 7 ayat 7, carilah maka kamu akan mendapat, minta maka kamu akan diberi, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Artinya apa? Selain itu perkataan iman, artinya harus ada usaha juga kan? Carilah. Harus ada usaha dong. Nggak cari oke, nengok doang gitu. Nggak ada tembok, genteng, marwan lah. Nggak bisa. Harus ada usaha, tapi yang disertai dengan iman kita pada Tuhan. Jadi ini yang harus kita lakukan gitu loh. That's why kenapa kabar gembiranya adalah jiwa kita bisa diperintah. Karena ketika kita sadar hidup kita lagi didominasi sama pikiran kita, di saat itulah kita harus sadar kalau kita bisa memerintah diri kita supaya tenang. Kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Betul ya? Diri kita yang kontrol. Kalau kalian percaya nasib dan takdir, it's okay. Tapi percayalah, nasib dan takdir itu bukan di tangan Tuhan. Nasib dan takdir itu tangan kita. Kenapa? Ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, nasib kita ujungnya kita tahu kita kemana. Tapi kalau kita memilih untuk nggak ikut Tuhan, nasib kita kayak gimana kita tahu. Jadi yang memilih itu kita. Kita bisa melakukan seperti itu karena Tuhan udah kasih kita kuasa pada perkataan kita. Kalian kalau baca Yakobus kalau nggak salah ya, itu ada kuasa lidah gitu, kuasa perkataan. Sampai dikasih tahu kapal yang begitu besar dikendalikan oleh kemudi yang kecil banget. Pintu yang segitu gede, pintu manapun yang kalian lihat, pintu rumah kalian, itu buat ngebuka pintunya kuncinya kecil kan? Belum pernah kalian lihat kunci segede pintu kan? Ya barangkali ada gitu. Tapi nggak pernah ada pintunya semana, kuncinya hanya sepersekian puluhnya dari pintu itu gitu loh. Nah, lidah itu juga begitu. Lidah itu kalau kegigit pasti langsung sakit gitu loh. Kalian makan terlalu panas, lidah bakal melepuh. Makan asin, kalian darah tinggi gitu. Itu lidah itu seperti itu. Tapi lidah punya kuasa buat apa? Dengan lidah kalian, dengan perkataan kalian maksudnya. Dengan perkataan kalian, kalian bisa bikin orang bersemangat dan bersuka cita. Tapi dengan perkataan kalian juga, kalian bisa bikin orang langsung down. Langsung hancur hidupnya gitu loh. Bayangin kalau misalnya ada yang datang ke gua gitu, yang belum kenal gua gitu, datang kok, gua pengen cerita nih. Iya kenapa? Iya nilai gua hancur kemarin dan gua terancam nggak bisa lanjut sekolah lagi dan gua bakal dibuang dari keluarga dan gua nggak dianggap lagi sama anak. Mampus lu, bayangin kalau gua responnya seperti itu gitu loh. Bayangin itu menghancurkan dia gitu loh. Dia yang taunya gua mungkin seorang hamba Tuhan harusnya bisa kasih perkataan yang lebih baik ya, kenapa yang ngomongnya kayak gini gitu. Nah tapi dengan perkataan yang sama, kalau gue bisa melatih, gue bisa kasih dukungan secara moral lewat perkataan, lewat firman Tuhan yang gue tahu gitu. Nah itu kuasa perkataan. Dalam kuasa perkataan itu
Itu real gitu. Kalau nggak percaya kalian coba deh ya gitu. Yosia sama Sini coba saling ngata-ngatain ya pasti berantem gitu. Coba saling muji ya paling jijik gitu. Kan nggak pernah pasti kan. Pasti nggak pernah kan. Gitu. Sayang kamu ganteng banget gitu. iPhone 12 dong yang baru gitu. Ada ujungnya biasanya gitu. Yoi, kayak Novi datengin Marwan, kok ganteng banget sekarang gondrong. Powerbank aku rusak kok. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi gitu, karena Tuhan udah kasih kuasa dalam perkataan kita. Dan kalau perkataan kita combine, kita gabung dengan iman kita, dampaknya tuh bakal langsung ke dunia nyata. Kalau kita bisa combine perkataan dengan iman kita gitu loh. Kalau lu bisa bilang diri lu nggak guna, payah, nggak bisa deh, pokoknya gue nggak bisa, gue mau bego, nggak bego gitu. Akhirnya kalian bego beneran. Kenapa nggak dipikir begini? Kalau lu bisa bikin diri lu bego karena perkataan lu, kenapa lu nggak bisa melakukan hal yang sebaliknya dengan perkataan lu? Kenapa lu nggak bisa bilang, enggak, gue pasti bisa. Itu orang lebih culun dari gue tapi lebih berhasil. Dia aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Gue pasti bisa. Ya kenapa nggak begitu gitu loh? Itu sekalipun di rumah mungkin lo yang paling direndahin gitu, di rumah lo yang paling di underestimate, tapi pasti bisa gitu loh, selama lo punya iman sama Tuhan. Nah, iman itu ada di mana? Iman itu ada di roh posisinya. Iman itu ada di roh. Jadi ada tubuh, jiwa, dan roh, nggak pernah iman gitu, nggak. Karena iman ada terletak di salah satu bagian tubuh manusia, yaitu di roh. Iman itu bukan di jiwa, iman itu bukan di tubuh, tapi di jiwa. Kenapa penting banget kita menguatkan roh kita? Karena Tuhan itu roh. Dan hanya roh yang bisa melihat roh. Hanya roh yang bisa mengerti roh. That's why kenapa iman ditaruh di roh gitu loh. Makanya segala sesuatu yang kita nggak ngerti tentang yang terjadi sama kita ini, dan hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang ngerti. That's why kenapa kita perlu iman. Karena iman kita ada di roh, dan roh mengerti tentang roh. Ditambah lagi, buat orang yang percaya, orang Kristen yang benar ya, kita punya manusia yang percaya itu punya dua roh. Yang pertama adalah roh kita sendiri. Roh kita sendiri. Yang kedua adalah Roh Kudus, yang memilih untuk tinggal di dalam kita. Yang memilih loh. Bagaimana cara Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita? Kalau kita buka diri. Udah, nggak ada cara lain. Karena dibilang Tuhan itu ngetok pintu di depan pintu kita, di depan pintu hati kita. Kalau ada yang bukain, dia bakal masuk. Nah, cara kerja Roh Kudus seperti itu. Dia bukan roh yang kerjaannya ngedobrak-dobrakin pintu gitu. Woi, minggir lo sini, gua Tuhan gitu. Nggak gitu. Dia yang ngetok. Karena itulah karakter Tuhan kita, lemah lembut. Dia nggak pernah maksa gitu. Mungkin Tuhan suka bercanda gitu, tapi nggak pernah maksa gitu loh. Kalau sampai maksa, dia pasti bercanda gitu aja. Simple aja gitu. Kayak gitu. Jadi kita ada dua roh sebenarnya, roh kita dan Roh Kudus, yang selalu jadi penuntun jalan kita ketika kita salah jalan. Dia yang ngasih tahu kalau jangan lewat sini, ini nggak bener gitu. Nop, jangan sama si ini Nop gitu. Dompetnya tipis, jangan. Kayak gitu misalnya doang misalnya. Lalu kalau kita lihat, ini nggak usah dibuka sih, tentang buah roh. Kita lihat di Galatia 5 ayat 16-26, gua ringkasin aja. Tapi setelah gua ringkas kok jadi tambah panjang ya. Di Galatia 5 ayat 16-26 itu tentang buah-buah roh. Itu gua ringkas begini. Pertentangan antara roh dan daging. Gitu. Ada pertentangan antara roh dan daging. Dibilang roh itu bertentangan dengan daging. Keinginan roh itu selalu bertentangan dengan keinginan daging. Kalau kalian lihat, roh di situ R-nya besar. Jadi otomatis ini pasti Roh Kudus. Bukan soal roh kita gitu loh. Seringkali itu Roh Kudus itu bentrok sama daging kita, sama keinginan kita. Jadi ya jangan heran gitu, jangan heran. Kenapa? Karena memang sedang dalam masa adaptasi. Lagi beradaptasi. Daging kita berasal dari dunia, terpengaruh oleh dunia, sehingga semua yang dipikirin dan yang jadi patokan selalu asalnya dari dunia. Dan itu nggak sejalan dengan keinginan roh. Roh Kudus berasal dari surga, yang pengaruhnya itu dari surga, membawa tuntunan dari surga. Itu makanya kenapa bentrok terus. Dan Paulus bilang begini, hiduplah
dipimpin oleh Roh. Karena kalau ngikutin Roh Kudus, kita tahu ujungnya kemana kan. Karena ada baik janji Tuhan, kalau kita ngikutin jalan Tuhan, percayalah kita akan masuk dalam kekekalan. Walaupun itu jangan jadiin tujuan kita, karena itu emang dampak dari pilihan yang sudah kita pilih. Jangan ikut Tuhan karena ngejar surga, jangan. Itu adalah akibat dari pilihan kita selama di dunia ini sekarang. Tapi kalau kita ikutin keinginan daging, iya nggak kemana-mana gitu kan, keinginan daging. Soalnya keinginan daging itu hanya mikirin yang sekarang ini, nggak mikirin ke depan. Contoh gini, keinginan daging. Orang yang suka ngegosip, hobi ngegosip gitu, gosip terus, itu hanya mikirin ketika saat dia bergosip kan. Dia nggak mikirin kalau gosip ini terdengar sama orang yang lagi dia gosipin, mungkin orang ini bakal bunuh diri misalnya. Nggak mikirin kan, mikirin gosip aja pokoknya. Atau orang yang kecanduan berjudi, dia hanya mikirin ketika dia sedang berjudi kan. Dia nggak mikirin kalau dia rugi, itu dia harus sampai jual rumah, jual mobil, dia jual saham, dia bangkrut, tapi tetap mau judi. Karena mikirin cuma yang sekarang. Dia nggak mikirin ke depan. Berbeda dengan kalau kita ngikutin keinginan roh. Keinginan roh itu mikirnya tuh jauh ke depan, yang dilakukan sekarang untuk efeknya ke depan gitu. Bukan berarti keinginan daging jadi nggak guna dan nggak usah dipikir, nggak berarti begitu. Ini berbicara tentang prioritas hidup. Siapa yang mimpin hidup kalian? Tentuin sendiri. Kalau kalian mau dipimpin sama daging, ya nggak kemana-mana. Tapi kalau kalian pilih untuk dipimpin sama Roh Kudus, ya kita tahu gitu, ada masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan bilang begitu. Di ayat yang Galatia tadi juga dibilang gini, perbuatan daging udah kelihatan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Hawa nafsu nggak melulu pornografi ya. Hawa nafsu tuh bisa kayak, ada orang yang bisa kendaliin diri kalau ngelihat diskon besar gitu, apalagi barangnya dia yang incar gitu, itu hawa nafsu juga kan. Ada orang yang dia udah kenyang, tapi nggak bisa lihat, gila ini makanan ini enak banget, akhirnya makan. Nggak sedikit orang yang makan sampai muntah juga, itu ada gitu. Jadi nggak melulu soal ya itu, tapi itu salah satunya. Lalu ada penyembahan berhala. Penyembahan berhala nggak melulu patung gitu, pohon, foto, bisa aja kaleng kerupuk gitu kan. Wahai kaleng kerupuk yang mulia, Mahakarat dan Mahabharata gitu. Bisa aja gitu loh yang menjadi berhala dalam hidup kita gitu. Hobi kita kah mungkin jadi berhala. Pokoknya segala sesuatu yang diposisikan lebih tinggi daripada Tuhan dalam hidup kita, itu berhala. Sihir, sihir. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah dengan marah lain ya. Kepentingan diri sendiri. Percideraan itu egois, selalu cari masalah. Roh pemecah, kedengkian, kemabokan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, kita coba lihat bedanya dengan satunya lagi, buah roh. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bisa lihat bedanya nggak? Kalau keinginan daging itu disebut perbuatan. Tapi kalau keinginan roh disebut buah. Kenapa? Karena perbuatan daging, ya emang nggak mikirin akibat, bertindak aja terus gitu. Itu daging gitu loh, bertindak aja terus, mikirnya yang sekarang gitu loh. Sedangkan keinginan roh itu adalah investasi hidup. Baca firman, berdoa, menyembah, bekerja, nabung, membangun hubungan dengan sesama, dan lain-lain. Itu semua dilakukan untuk dinikmati nanti. Kita kerja nih, kayak yang kerja kantoran, kerja sekarang, nikmatnya ketika gajian kan? Kan lain nih, kalau kayak makeup artist nih, Cindy sama Livi, digaji sekarang untuk kerja nanti gitu. Sebenarnya mirip-mirip aja. Ada juga yang DP. DP dulu. Ada juga yang DP gitu kan. Keinginan roh itu semacam kayak investasi dalam hidup kita untuk dinikmati nanti secara jangka panjang. Sekarang mungkin belum kelihatan, tapi nanti ketika kita tekun dan konsisten, kita bakal ketawa-ketawa sendiri lihat hasil dari investasi kita. Lalu kalian mau investasi di mana?
ya itulah yang akan kalian terima gitu. Jadi nantikanlah Tuhan, excited gitu loh, supaya kita yang mungkin dari dulu udah nabur sampai nangis-nangis, waktu direndahin dan diremehin orang, kita nabur gitu, atau investasi. Waktu difitnah, kita nabur, atau invest. Waktu dibohongin, kita tetap nabur. Waktu ditikung orang, kita tikung balik. Enggak, kita nabur. Tetap kita lakuin taburan itu, investasi itu loh. Kadang sampai nggak tahu gue harus nabur apa lagi. Semua yang udah bisa untuk ditabur udah habis, tapi tetap digituin orang. Di situ yang bikin kita tambah nangis gitu. Tambah gini, bingung gue harus berbuat apa lagi gitu loh. Udah habis semua. Dan pertolongan Tuhan belum datang tuh kayaknya. Orang yang setia nabur dalam hidupnya dengan nilai-nilai kekristenan yang tepat. Mazmur 126 itu bilang gini, pada musim menuai, orang ini nih yang tadi nangis-nangis nabur, yang bakalan ketawa-ketawa sambil bawa hasil. Kalian yang suka pernah lihat gitu kan, wah gila, direndahin itu tiba-tiba pulang, gila banyak amat, pulang ketawa-ketawa. Ketawanya nggak ada alasan, cuma happy aja, terus nggak bisa merespon dengan tepat, akhirnya ya cuma bisa ketawa aja, cuma bisa ketawa ya pulang gitu. Orang-orang ini yang dalam Matius 25 ayat 23 tentang perumpamaan talenta itu bilang begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kesetiaan itu perlu banget, kesetiaan itu penting untuk dilakukan. Yang nggak kelihatan sekarang, dan kadang-kadang kelihatannya kok kayak percuma sih gue ngelakuin ini gitu. Tapi memang untuk investasi ke depan memang. Sampai nanti pada harinya kita bakal ketawa-ketawa sendiri. Gila ya, untung gue tetap setia gitu. Ini kalau si Jenny sama si Novi, ya Jenny tembok lagi sekarang mukanya. Si Jenny sama Novi sama Nisha, seandainya terjadi gitu suatu hari, mungkin ketemu gebetan gitu pada usia yang pas gitu, gebetan, terus ternyata ditikung orang, diambil sama wanita yang lain, terus hari itu kalian berkata, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi gitu. Terus ternyata kalian tetap, ya sudahlah, kalian move on, kalian terus jalanin kehidupan kalian, tetap ke gereja, tetap beraktivitas seperti biasa gitu. Sampai beberapa tahun kemudian kalian ketemu dengan pria lain yang ternyata jauh lebih baik daripada pria yang ditikung waktu itu, dan akhirnya kalian akan berdoa sama Tuhan, untung Tuhan biarin ditikung dulu gitu. Bisa beda gitu loh. Itu yang namanya kalian nabur, Tuhan akan gantiin yang lebih baik gitu. Dan ini udah terjadi sama beberapa orang sebenarnya. Baik atau tidak baik waktunya, teruslah nabur, terus berinvestasi pada kekekalan, terus menanti-nantikan Tuhan, supaya ketika kita sudah tidak punya lagi alasan untuk berjuang, kita tetap berjalan, tapi kita nggak jadi lelah. Kita berlari, tapi kita nggak jadi letih. Karena kita dikasih kemampuan oleh Tuhan untuk memerintah diri kita untuk tetap berharap sama Tuhan. Hai jiwaku, tenanglah. Pertolongan dari Tuhan sebentar lagi datang. Amin. Selesai.